Shalom, salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus. Saya yakin pagi hari ini saudara penuh dengan sukacita ilahi, saudara penuh dengan kasih karunia dan kebaikan Tuhan yang senantiasa menyertai kehidupan saudara. Pada pagi hari ini dalam renungan Mana Surgawi, saya ingin mengajak saudara untuk membaca di dalam kitab Mazmur, sebuah kitab yang luar biasa yang Tuhan sudah memberikan pengilhaman, pewahyuan kepada hamba-hambanya dalam bentuk syair pujian untuk menyampaikan kebenaran Allah, untuk menyampaikan kasih Tuhan, untuk menyampaikan kehendak Allah bagi setiap orang percaya, sehingga kita mengerti bagaimana kita menjalani sebuah kehidupan yang berkenan kepada Allah. Dan terlebih-lebih Tuhan ingin bagaimana kita menjalani kehidupan yang berhasil, bukan hanya tentunya dalam dunia ini, tetapi sampai di dunia yang akan datang. Karena inilah kehendak Tuhan melalui iman kita kepada Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Kita akan baca dalam Mazmur pasal yang pertama. Mazmur pasal yang pertama dengan perikop jalan orang benar dan jalan orang fasik. Saya akan bacakan. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bukan demikian orang fasik, mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman, begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Dalam pasal ini kita melihat ada nilai kebenaran yang begitu luar biasa yang harus dimengerti oleh setiap orang percaya. Tentunya bukan hanya dimengerti, tetapi menjadi belief, menjadi keyakinan kita, menjadi prinsip kita, yang kemudian prinsip itu akan melahirkan perilaku yang sesuai dengan prinsip kebenaran itu. Dan pada akhirnya apa yang dikehendaki Allah, apa yang dirindukan, dirancangkan Tuhan sejak semula dalam kehidupan kita setiap orang percaya dapat tergenapi. Saya akan bicara dua hal saja pada kesempatan ini dari dalam pasal yang pertama ini. Yang pertama, kalau kita melihat bahwa hidup itu adalah sebuah pilihan. Kalau kita baca tadi, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Orang yang tidak berjalan berarti kepadanya dihadapkan sebuah pilihan. Karena hidup ini sejak awal Tuhan menciptakan manusia dalam Taman Eden, Tuhan sudah memberikan sebuah pilihan. Di dalam bahasa teologi, Tuhan memberikan free will, kehendak bebas kepada manusia. Allah tidak pernah menciptakan manusia seperti robot yang tidak punya kemampuan untuk memilih, tetapi Tuhan memberikan manusia kemampuan untuk memilih, sebuah kehendak bebasnya. Dan Tuhan tahu ketika manusia diberi kehendak bebas, manusia bisa memilih untuk tidak taat, tetapi sebaliknya manusia juga bisa memilih untuk taat kepada Allah kalau ia mengerti bahwa apa yang dirancangkan Tuhan, apa yang dikehendaki Allah, apa yang menjadi perintah dan kebenarannya, itu tidak pernah bertujuan untuk menghancurkan manusia. Nah, karena itu kita melihat dalam ayat ini, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, yang tidak duduk dalam kumpulan orang pencemooh. Tuhan memberikan pengertian kepada saya melalui atau di dalam ayat ini, bahwa hidup itu senantiasa adalah sebuah pilihan. Atau dengan lain kata, kita senantiasa dihadapkan pada pilihan demi pilihan. Dalam hal ini tentunya pilihan untuk mau hidup dalam kebenaran Allah, atau kita memilih hidup dalam kebenaran diri kita sendiri, hidup dalam kehendak Allah, atau kita hidup dalam kehendak daging kita sendiri. Pilihan. Tentu setiap pilihan itu ada konsekuensi. Setiap pilihan ada akibat dari setiap apa yang kita pilih. Karena itu dalam kitab suci berulang kali kita menjumpai ada ungkapan, misalnya dalam pernyataan Musa kepada umat Israel, kepada orang-orang Israel, hari ini kepadamu kuhadapkan kehidupan dan kematian, kuhadapkan kepadamu berkat dan kutuk. Tetapi Musa sebagai seorang hamba Tuhan yang memberikan nasihat kepada bangsa Israel, pilihlah berkat, pilihlah kehidupan. Kristus juga menyatakan kepada murid-muridnya, ada dua jalan. Jalan yang lebar, jalan yang lebih umum disukai oleh dunia, yang lebih cocok dengan daging kita. Daging itu adalah gambaran kehendak manusia lama, kehendak manusia yang sudah jatuh ke dalam dosa.
yang hanya pikirannya terarah kepada perkara-perkara yang bertentangan dengan kehendak Allah. Yesus katakan ini jalan yang lebar, artinya jalan yang kerap kali dipilih oleh orang kebanyakan. Tetapi Yesus katakan jalan yang satunya adalah jalan yang sempit, tetapi menuju kehidupan kekal adalah melalui jalan yang sempit itu. Artinya sebuah jalan yang memang tidak mudah. Dan Tuhan katakan ini kuhadapkan kepadamu, pilihan ini kuberikan kepadamu. Tuhan sudah mengajar melalui firman-Nya, pilihlah kehidupan. Nah, di dalam pasal ini kita melihat secara khusus ada akibat, ada dampak dari setiap pilihan yang kita buat. Apakah orang percaya sebagai umat Allah itu mendasarkan pilihannya, menetapkan pilihannya untuk hidup menurut kebenaran firman Allah. Dengan lain kata, kontras dengan apa yang dinyatakan di dalam ayat pertama. Ia tidak hidup menurut nasihat orang fasik, tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, tidak berdiri di jalan orang berdosa. Ini adalah sebuah paralel. Berdiri di jalan orang berdosa, berjalan menurut nasihat orang fasik, tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, itu sebuah gambaran kehidupan yang tidak berkenan kepada Allah. Tetapi Tuhan ingin dalam setiap kehendak bebas yang Tuhan berikan kepada setiap kita, Tuhan ingin kita tidak salah memilih. Karena itu yang pertama, melalui pasal ini kita belajar bahwa hidup itu adalah sebuah pilihan. Apakah kita memilih hidup menurut nasihat firman Allah, atau kita hidup menurut nasihat orang fasik? Apa kita berdiri di jalan kebenarannya, atau kita berdiri di jalan orang berdosa? Atau kita duduk untuk mendengarkan kebenaran firman-Nya, atau kita lebih suka memilih duduk dalam kumpulan pencemooh? Pencemooh yang dimaksud bukan sekedar orang yang mengolok-olok kita, tapi pencemooh yang dimaksud adalah orang yang meremehkan, orang yang menolak kebenaran, orang yang menganggap kebenaran tidak penting, sesuatu yang tidak berharga. Mereka membangun kebenaran mereka sendiri. Mereka mencari dan menjalankan kebenaran mereka sendiri yang tidak sesuai dengan prinsip kebenaran Allah. Tetapi saya yakin setiap kita yang mengaku diri pengikut Kristus, yang mengaku diri umat Allah, yang mengaku diri anak-anak Allah, kita akan memilih untuk berjalan menurut nasihat firman Allah. Kita akan memilih untuk berdiri di atas jalan kebenarannya. Kita akan memilih untuk duduk, untuk mendengar kebenaran sabdanya, dan kita melakukannya. Dan sungguh firman Tuhan katakan, efek, dampak, hasil dari orang-orang yang menjadikan kebenaran firman Allah itu sebagai pilihan hidupnya, itu tidak pernah berbuahkan kehancuran, tidak pernah berakhir dengan dipermalukan. Pada akhirnya dikatakan tadi kalau kita baca di dalam ayat yang kelima, orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Bahkan dalam ayat yang keempat dikatakan mereka seperti sekam yang ditiupkan angin, begitu ringan di hadapan Allah, tidak memiliki bobot hidupnya, tidak memiliki nilai kehidupannya lagi. Nilai kita berdasarkan firman Tuhan itu tidak ditentukan oleh harta kita, tidak ditentukan oleh kedudukan, pangkat, pendidikan duniawi kita. Walaupun semua itu penting selama kita ada dalam dunia. Firman Tuhan tidak pernah mengajar semua itu tidak penting. Tetapi nilai sejati seseorang di hadapan Allah bukan karena kedudukan, pangkat, harta apa yang ia miliki, tetapi sesungguhnya sejauh mana penundukan dirinya terhadap firman Allah. Disitulah seorang memiliki nilai. Disitulah seorang memiliki bobot di hadapan Allah. Bagaimana dengan kita? Hidup adalah sebuah pilihan. Apa yang akan kita pilih? Apakah kita memilih untuk hidup menurut kehendak firman Allah, kita hidup dalam kebenarannya, atau kita memilih untuk hidup menurut nasihat orang fasik? Yang kedua, yang pertama tadi kita renungkan, hidup adalah sebuah pilihan. Yang kedua, apa yang menjadi sumber kebahagiaan kita dalam dunia ini? Apa yang menjadi sumber sukacita kita yang utama dalam dunia ini? Apakah hal-hal yang bersifat sementara ini yang kita jadikan andalan sumber sukacita kita? Sesungguhnya kalau kita meletakkan sumber sukacita kita kepada hal-hal yang sementara ini, maka begitu apa yang kita miliki itu tidak ada lagi bersama kita, maka sukacita kita pun akan pergi, sukacita kita akan lenyap. Tetapi kalau kita meletakkan, bahkan menggantungkan sukacita, kesukaan kita kepada perkara-perkara rohani, cara khusus pada firman Allah, saya yakin sesuai dengan firman-Nya,
hidup ini tidak akan kita jalani dengan kekecewaan, bahkan tidak akan berakhir dengan kekecewaan. Kalau kita baca di dalam ayat yang kedua, tetapi kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Dikatakan yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Yang menjadi dasar atau sumber sukacitanya itu adalah kebenaran firman Allah. Itu adalah kehendak Allah. Itu adalah apa yang menjadi kebenaran Tuhan. Kerap kali kita meletakkan dan menaruh sumber sukacita kita kepada hal-hal yang bersifat sementara. Bahkan mungkin ketika kita masih memiliki hal-hal tersebut, kita sudah bisa kehilangan sukacita kita. Tetapi kalau kita belajar sesuai dengan kebenaran firman-Nya, meletakkan sukacita kita di atas kebenarannya, di atas kehendak Allah, tidak akan pernah menjadi sia-sia di hadapan Allah. Maka justru melalui hal itu, hidup kita akan semakin berkenan dan menyenangkan hati Tuhan. Dua hal ini kiranya menjadi perenungan kita untuk kita menjalani hari-hari kita bersama Tuhan. Biar kiranya kita berjalan dalam kehendak-Nya, berjalan dalam kebenarannya. Yang pertama tadi, hidup adalah sebuah pilihan. Setiap hari kita dihadapkan pada pilihan untuk kita hidup taat pada firman-Nya atau kita hidup di luar firman-Nya. Marilah kita pilih hidup dalam firman-Nya, sehingga hidup ini menyenangkan hati Tuhan, sehingga hidup ini tidak berakhir dipermalukan, tetapi bersama-sama dengan Kristus dalam kemuliaannya. Ada perkenanan Tuhan, ada penyertaan Tuhan, senantiasa ada bersama-sama dengan kita. Yang kedua, apa sumber sukacitamu dalam dunia ini? Pemazmur katakan, kesukaannya yang menjadi sumber sukacitanya, yang menjadi sumber kebahagiaannya. Bukan uang yang banyak, bukan harta yang melimpah, kedudukan, pangkat. Walaupun Tuhan bisa karuniakan semua itu, tetapi firman Tuhan katakan, janganlah hatimu melekat kepadanya. Tetapi biar kiranya Tuhan yang menjadi sumber sukacitamu. Biar kiranya kebenarannya itu yang menjadi sumber sukacita kita. Itu yang akan mengawali hidup kita, sehingga kebajikan, kemurahan Tuhan senantiasa menyertai kita. Ada kebenaran-kebenaran lainnya yang akan saya sampaikan di dalam pertemuan-pertemuan yang selanjutnya. Tetapi kiranya dua hal ini menjadi penuntun kita dalam kita menjalani di sepanjang hari ini, penuh dengan kekuatan Tuhan, penuh dengan sukacita ilahi, dan kita selalu tampil menjadi pemenang. Tuhan Yesus memberkati. Amin.